Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan mengatakan saya Hesi Ningrum dan dua rekan saya yaitu Dinda Salsabila dan Rimansyah Jatmaiko akan mempresentasikan judul kami yaitu perkembangan terkini sistem informasi terkait revolusi 4.0. Adapun submaterinya adalah yang pertama sistem informasi, yang kedua adalah perangkat atau peranti lunak aplikasi, yang ketiga adalah virus dan spyware, dan yang keempat adalah email. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rimansyah Jatmaiko. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi merupakan alat yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan komputer. Dari sudut pandang sistem komputer, sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang bertujuan menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi yang merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari hardware input atau output. Fungsi ini dikenal juga sebagai program pengendali atau kontrol program. Jadi, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan program aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Tujuan lain sistem operasi adalah membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien, dan sistem operasi juga bertujuan untuk menjalankan program dan menyelesaikan masalah pengguna, memungkinkan menerima pengembangan baru yang efektif dan efisien, dan dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Pembuatan sistem operasi disesuaikan dalam 3 sasaran utama, yaitu pertama, kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman atau user friendly. Yang kedua, efisien, yaitu penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Dan yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk dikembangkan menjadi lebih baru. Dalam revolusi industri 4.0, ada 9 teknologi yang menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital. Dan diantaranya adalah revolusi industri 4.0 adalah era perubahan yang ditandai dengan penggunaan teknologi dalam dunia industri. Berikut beberapa jenis teknologi yang menjadi pilar utama membuka gerbang digitalisasi industri. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Yang kedua Big Data. Yang ketiga Augmented Reality atau AR. Yang keempat Cyber Security. Yang kelima Artificial Intelligence. Yang keenam ada Additive Manufacturing. Yang ketujuh Simulation. Yang ke-8 System Integration. Yang ke-9 Cloud Computing. Yang kedua ada perangkat atau peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi merupakan program yang digunakan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi perusahaan. Program ini dapat berupa program yang dibuat sendiri ataupun membeli program jadi yang beredar di pasaran. Program yang dipilih sangat ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. Apabila membuat sendiri, biasanya dikembangkan dengan bantuan sebuah bahasa pemrograman seperti Visual Basic. Terdapat dua fungsi dari peranti lunak aplikasi, yaitu yang pertama fungsi untuk pembuatan dengan Application Development Software. Application Development Software atau ADS menekankan kepada kemampuan bahasa dalam membuat sebuah aplikasi sehingga hanya dipakai oleh pembuat program.
bukan pemakai aplikasi. ADS ini termasuk ke dalam kategori bahasa pemrograman pada generasi ketiga dan keempat. Yang kedua, fungsi pemakaian dengan package software. Package software ini mempunyai jumlah ribuan dan biasanya dibagi ke dalam bidang yang dituju. Program-program paket akuntansi, paket perbankan, dan program aplikasi yang dipesan juga termasuk ke dalam kelompok package software. Kebanyakan manajer dan para profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office dalam menyelesaikan tugasnya. Itu dikarenakan komunikasi merupakan tugas penting di setiap organisasi. Penting untuk memahami bagaimana peranti lunak yang berkaitan dengan para pengguna yang spesifik, aman dari berbagai ancaman. A. Identifikasi. Alasan mengapa banyak organisasi besar perusahaan untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua pihak di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja satu sama lain. B. Pembaruan. Pembaruan dapat dilakukan pada sistem operasi dan aplikasi. Umumnya, pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisien operasional dari aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan bisa memecahkan masalah-masalah keamanan. Dan selanjutnya adalah spyware. Virus spyware merupakan skrip program komputer yang dibuat untuk memata-matai komputer korbannya. Awalnya virus spyware ini digunakan untuk memata-matai profil pengguna komputer dan penggunanya dalam menampilkan iklan yang sesuai dengan minat pengguna komputer tersebut. Bila korban sudah terinfeksi virus spyware ini, sudah tidak ada rahasia lagi dalam komputernya karena penyusup berhasil memantau segala aktivitas dan korban. Spyware sendiri mempunyai arti, yaitu software jahat alias malicious software atau malware yang dipasang tanpa izin bertujuan untuk mengumpulkan data. Spyware ini merupakan salah satu praktek cybercrime tertua di internet dan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Tipe data yang dikumpulkan spyware bisa bermacam-macam tergantung pembuatnya, mulai dari data tentang website, mana yang dikunjungi, file apa saja yang diunduh, email yang masuk dan keluar, informasi rekening dan kartu kredit, hingga username dan password media sosial. Adapun cara kerja spyware. Cara kerja spyware cukup unik, sebab spyware tidak bisa memasang dirinya sendiri dan membutuhkan bantuan pemilik data. Ternyata pemilik mempermulus langkah spyware untuk mencuri data sehingga bila leluasa menggunakannya. Contohnya, spyware-nya. Salah satu cara terpopuler serangan spyware adalah melalui pop-up saat menjelajah internet. Pop-up ini akan muncul dengan pesan yang kira-kira berisi, "Awas, perangkat Anda terserang virus. Segera unduh antivirus di bawah ini untuk mengamankannya." Pemilik yang panik lalu mengunduh program tersebut dan menginstalnya. Padahal pop-up tersebut hilang dan bernafas lega karena virus sudah dibasmi. Walaupun faktanya baru saja memasang spyware menyamar sebagai antivirus, inilah kenapa kebanyakan orang tidak sadar kalau komputer atau ponselnya sudah terserang spyware. Sebab spyware tersebut menyamar sebagai hal lain dan mata-mata dari belakang layar. Selain pop-up, berikut beberapa contoh serangan spyware lainnya yang di dalam kutip dibantu oleh pemilik data tanpa disadari. Yang pertama adalah mengunduh aplikasi gratisan dari website tak jelas. Yang kedua adalah menggunakan produk bajakan, entah itu film, lagu, atau video game. Yang ketiga adalah membuka dan mengklik link di email spam yang berasal dari pengirim tak dikenal. Yang keempat adalah memasukkan username password di website yang menyamar sebagai halaman login media sosial. Yang kelima adalah menancapkan flash disk yang terinfeksi spyware. Dan ada pun cara menghilangkan spyware. Menghilangkan spyware tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab spyware yang canggih benar-benar tidak terdeteksi, bahkan oleh antivirus sendiri keamanan sekalipun. Berikut beberapa cara yang harus dicoba, yaitu adalah
Install antivirus terbaik yang mempunyai fitur pembasmi spyware. Lalu lakukan scan menyeluruh terhadap sistem. Hapus aplikasi asing atau yang merasa tak pernah memasangnya, terutama jika aplikasi tersebut hanya berukuran beberapa megabytes saja. Bersihkan cookies, cache, dan riwayat jelajah pada browser. Biasanya spyware juga menyusup ke cookies browser. Install ulang sistem operasi atau factory reset perangkat. Cara ini merupakan cara terakhir jika solusi yang lain gagal, sebab semua data dan aplikasi di data atau penyimpanan internal akan terhapus. Adapun jenis-jenis virus komputer yaitu aplikasi berbahaya atau kode yang dibuat untuk melakukan aktivitas merusak pada perangkat atau jaringan lokal. Aktivitas berbahaya dari kode tersebut dapat merusak sistem file lokal, mencari data, mengganggu layanan, mengunduh malware tambahan, atau tindakan lain apapun yang dikodekan ke dalam program oleh pembuat malware sendiri. Banyak virus berpura-pura menjadi program untuk melabui pengguna agar menjalankannya di perangkat komputer, lalu mengirimkan muatan virus komputer. Jenis-jenis virus komputer terkadang dikenal sebagai malware yang hadir dalam berbagai berikut. Adapun tanda-tanda bahwa Anda memiliki virus komputer meliputi berikut ini. Menurut lansiran Profpoint atau Head Touch Technologies, yang pertama adalah pop-up Windows. Pop-up Windows atau jendela sembulan termasuk iklan, adware, atau tautan ke situs web berbahaya. Yang kedua adalah halaman beranda browser web berubah padahal Anda tidak mengubahnya. Yang ketiga adalah email keluar dari draft kontak dan atau orang-orang di draft tersebut lalu mengingatkan Anda akan pesan aneh yang dikirim oleh akun Anda. Yang selanjutnya adalah komputer sering crash, kehabisan memori dengan beberapa program aktif, atau layar biru kematian di Windows. Dan selanjutnya adalah performa komputer lambat, bahkan saat menjalankan beberapa program atau komputer baru saja diboot. Dan yang selanjutnya adalah muncul program tak dikenal dimulai saat komputer melakukan booting atau saat Anda membuka program tertentu. Dan yang selanjutnya adalah kata sandi berubah tanpa sepengetahuan Anda atau interaksi Anda di akun. Terus selanjutnya adalah kerusakan yang sedang berlangsung dan kesalahan layar biru, file mendadak hilang, tindakan di komputer tak terduga, program yang tak dapat diidentifikasi, dan peningkatan aktivitas jaringan tanpa sepengetahuan Anda. Materi selanjutnya yaitu email. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Internet merupakan salah satu sarana komunikasi yang sedang berkembang sekarang. Internet awalnya dikembangkan untuk menghubungkan antar pihak yang saling dipercaya dengan tujuan saling bertukar informasi. Salah satu layanan aplikasi di internet yang paling banyak digunakan adalah electronic mail atau email. Sesuai dengan perkembangan internet, email dipakai orang karena memberikan cara yang mudah dan cepat dalam mengirimkan sebuah informasi. Selain untuk bertukar informasi, ada beberapa fungsi lain dari email. Yang pertama itu sebagai identitas diri secara personal. Layanan jasa seperti pembelian buku online, jasa keuangan digital, hingga kegiatan smartphone seringkali menggunakan media email untuk bisa memverifikasi diri para penggunanya. Yang kedua, media mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Kebanyakan pendaftaran akun media sosial seperti games online, sosial media, dan berbagai layanan digital lainnya memerlukan alamat email. Setelah proses pendaftaran sudah selesai, maka umumnya Anda akan mendapatkan email yang dikirim dari media sosial demi kebutuhan verifikasi email. Dan yang ketiga yaitu email sebagai media promosi. Untuk para pebisnis yang mempunyai online shop, mereka menggunakan email pelanggannya sebagai media promosi bisnis. Dengan menggunakan layanan email jenis marketing, maka kegiatan promosi pun nantinya akan lebih maksimal. Selanjutnya ada jenis umum dari email. Yang pertama ada POPmail. Post Office Protocol atau POPmail adalah jenis email yang memang hanya bisa dibuka dan juga dibaca berdasarkan internet service provider yang digunakan oleh para penggunanya seperti perusahaan untuk melakukan komunikasi internal. Yang kedua ada webmail. Webmail adalah email yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.
Namun saat ini layanan email ini sudah bisa diakses dengan menggunakan smartphone. Kelebihan lain dari email ini adalah bisa mengirim dan menerima email dimanapun. Yang ketiga yaitu forward mail. Forward email adalah layanan untuk para pengguna yang seringkali mengganti alamat email. Jenis email ini juga berguna sebagai perantara antar email. Hal tersebut karena sifatnya yang sebagai perantara. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan email. Yang pertama ada kelebihan email, yaitu efisiensi waktu. Dengan email, suatu pesan bisa tiba di tujuan penerima hanya dalam hitungan menit bahkan detik saja. Selain itu, penerima email juga bisa langsung mengakses email barunya. Seluruh proses berkirim pesan secara digital ini bisa dilakukan dengan kurun waktu yang sangat cepat dan singkat. Yang kedua, menawarkan efisiensi biaya. Kita hanya memerlukan jaringan internet dan perangkat saja. Terlebih lagi, email juga tidak memerlukan biaya kirim. Jadi, sejauh apapun alamat email penerima, tidak akan ada biaya kirim. Yang terakhir, menawarkan cara yang praktis. Dengan menggunakan email, kita bisa mengirim surat tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli perangko, menyiapkan kertas, amplop, dan yang lain sebagainya. Terakhir yaitu kekurangan email. Yang pertama ada tergantung pada perangkat. Seperti yang kita ketahui, perangkat smartphone, komputer, ataupun laptop adalah barang yang tidak semua orang memilikinya. Terlebih lagi, perangkat tersebut harus terhubung dengan jaringan internet. Untuk sebagian orang, hal ini tentu menjadi kekurangan email. Yang kedua, tergantung pada jaringan internet. Jaringan internet di setiap daerah sangat berbeda dan bisa jadi ada daerah yang belum tersentuh dengan internet. Untuk mengirim email, kita perlu jaringan internet yang baik, itu untuk pengirim ataupun penerima. Hal ini akan menjadi sulit bila keduanya atau salah satu di antaranya berada pada daerah yang sulit mendapatkan sinyal. Dan yang terakhir, terbatasnya pengetahuan email. Tidak semua orang memiliki pengetahuan dalam penggunaan email. Oleh karena itu, kantor pos saat ini masih tetap ada dan beberapa perusahaan masih ada yang menyediakan cara mengirim lamaran kerja dalam bentuk fisik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.